Hai guys, welcome back to my channel. Kemarin kita udah bahas beberapa soal TPS UTBK. Hari ini kita bakal bahas lagi nih soal-soal yang lain dari TPS UTBK ini. Dimana kita tahu kan waktu berjalan terus nih dan hari H udah makin dekat. Oleh karena itu yuk kita perbanyak pembahasan soalnya. Soal yang akan dibahas hari ini masih seputar subtes pengetahuan kuantitatif dan soalnya pun ada yang bahasa Inggris juga dan bahasa Indonesianya seperti kemarin. Oke, biar nggak lama-lama, yuk kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya ini bahasa Inggris. Determine which number is divisible by 4. Yang dimaksudkan di sini yaitu tentukan bilangan mana yang bisa dibagi dengan angka 4. Oke. Jadi kalau ketemu soal seperti ini sepertinya mudah banget. Kenapa? Karena kita tinggal melihat dua angka yang paling belakang aja. Karena angka pertama dan angka kedua itu kan nilainya ribuan dan ratusan. Dimana kita tahu 1000 dan 100 itu kan pasti bisa dibagi oleh 4. Jadi kita tinggal bagi dua angka terakhirnya aja. Oke, kita coba dulu ya. Kita lihat yang nomor 1 ya. Di sini angkanya 4246. Kita lihat 46-nya aja. Kalau yang nomor 1 ini kan angkanya 46. Kalau kita bagi 4 itu hasilnya desimal enggak? Kalau kita hitung-hitung di sini 40 itu kalau dibagi 4 itu 10, 4 11. Berarti kalau 46 hasilnya 11,5 ya. Berarti dia nggak bisa dibagi oleh 4, nggak habis dia. Sekarang kalau angka yang kedua itu 88 dibagi 4 ini hasilnya 22. Oke. Nah, yang ketiga ini angkanya 78. Kayaknya kalau kita bagi 4 itu hasilnya kalau 80 itu bagi 4 itu 20. Kalau 78 berarti itu 19,5. Berarti nggak bisa dibagi sama 4. Sekarang kalau yang keempatnya itu angkanya 80 ya. 80 bagi 4 tadi 20 kan. Oke. Nah, berarti pernyataan yang benar itu 2 dan 4 yang bisa dibagi. Kita lihat 1, 2, dan 3 benar. 3-nya enggak, berarti A coret. 1 dan 3, 3-nya juga enggak. Ini 2 dan 4. Oke, 2 dan 4 berarti jawabannya C. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kalau kita lihat angka pembaginya itu udah 4, 5, atau 10, 2, itu tinggal lihat angka belakangnya aja. Karena kita lihat dua angka pertama itu bisa nggak habis semua nggak dibagi. Atau angka ribuan sama ratusan itu bisa habis nggak dibagi sama pembagi kita itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing dalam waktu 36 hari. Kemudian peternak tersebut membeli 4 ekor kambing lagi. Jadi berapa lama persediaan makanan akan habis? Nah, jadi untuk jawab soal kayak gini tuh mudah banget. Kita tinggal buat perbandingan aja. Caranya gini. Kita tulis dulu jumlah awal, tulis aja JAW ya. 20 kan. Terus ditambah 4. Jadi 24. 24 ini kan jumlah akhir. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jadi langsung aja kita buat perbandingan 20 per 24 dikali X per 36. Nah, terus kita kali silang aja langsung. Jadi hasilnya nanti gini, langsung aja tulis 20 kali 36 sama dengan 24X. Oke. Jadi 20 kali 36 ini kan 720 sama dengan 24X. X sama dengan 720 per 24. X sama dengan 30. Oke. Jadi di sini dikarenakan semakin banyak kambing, maka waktu makanan habis itu semakin cepat atau semakin sedikit. Nah, kita dapatkan hasilnya 30 yang sebelumnya 36. Kita lihat ada nggak jawabannya 30 di pilihan jawaban, oke? Dan jawabannya adalah E.
Nah, mudah banget kan ngerjain soal seperti ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui 4 buah bilangan berturut-turut adalah 29, X, 46, dan Y memiliki rata-rata 41. Jika selisih antara nilai Y dan X adalah 13, maka median dari keempat data tersebut adalah, kalau ketemu soal seperti ini, kita lihat rata-rata itu kan berarti hasil penjumlahan dari bilangan yang ada, bilangan yang berurutan tadi, dibagi jumlah bilangan itu sendiri. Misalnya kan, jadi hasil penjumlahan antara 29X tambah 46 tambah Y tadi dibagi 4. Kita langsung tulis aja biar lebih jelasnya. 29 plus X plus 46 plus Y itu kalau dibagi 4 hasilnya itu 41. Nah, jadi kalau kita mau nyari X dan Y nya, kita pindahin ruas aja, langsung aja ya. 29 plus X plus 46 plus Y sama dengan 41 kali 4. 29 plus X plus 46 plus Y sama dengan 164. X plus Y sama dengan 164 dikurang 29 dikurangi 46. Hasilnya X plus Y sama dengan 89. Oke, sekarang kita udah dapat persamaannya. X plus Y sama dengan 89. Kita anggap aja ini persamaan 1. Nah, selanjutnya kita udah dapat persamaan kedua sebenarnya dari soal ini, yaitu jika selisih antara nilai Y dan X adalah 13. Jadi Y min X sama dengan 13. Nah, ini kita tulis aja persamaan 2 jadinya ya. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, jika kita eliminasikan, maka akan kita dapatkan nilai salah satu variabelnya, baik itu Y ataupun X. Jadi langsung aja kita eliminasi. Kalau kita lihat ini ada X nya plus dan X nya minus, ini kita jumlahin aja ya biar X nya hilang. Jadi X plus Y sama dengan 89, Y min X sama dengan 13. Kita langsung jumlahin aja. Jadi hasilnya itu adalah 102, Y nya jadi 2Y, X nya jadi 0. Nah, jadi langsung dapat Y nya sama dengan 102 per 2, Y sama dengan 51. Nah, setelah dapat Y nya ini, kita udah bisa nentuin nilai X nya berapa. Caranya kita masukin aja nilai Y nya ini ke salah satu persamaan yang udah kita dapat tadi. Kita masukin ke persamaan 2 ya misalnya. Jadi Y min X sama dengan 13. 51 min X sama dengan 13. Pindah ruas, X sama dengan 51 min 13. X sama dengan 38. Nah, mudah banget kan? Kita udah dapat nilai X sama nilai Y nya. Selanjutnya kita cari median. Maka median dari keempat data tersebut adalah 4 data ini kan berarti datanya genap. Jadi kalau datanya genap itu kita lihat aja data yang di tengah itu berapa. Jadi misalnya gini, 29, X nya kan udah dapat 38, terus dapat 46, Y nya juga udah dapat 51. Nah, kita lihat data yang di tengah. Data yang di tengah itu kan ini 38 sama 46. Jadi mediannya langsung aja 38 tambah 46 bagi 2. Maka hasilnya yaitu 84 bagi 2 sama dengan 42. Oke, udah dapat nih jawabannya 42. Kita lihat di pilihan jawaban. Oke,
Oke, dan jawabannya adalah B. Nah, jadi kalau ada urutan data misalnya A, B, C, D, E, ini kan datanya ganjil, jadi kita pilih aja yang tengah. Ini C, C ini mediannya. Nah, kalau datanya genap A, B, C, D, berarti mediannya itu adalah B plus C per 2. Oke, udah ngerti, kita sekarang lanjutin ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Di sini tertulis yaitu untuk membuat secangkir kopi dibutuhkan 3 sendok kopi dan 2 creamer. Jika digunakan 5 sendok kopi dan A creamer, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi kita lihat di sini di tabelnya ini, P-nya itu nilainya 3A dan Q-nya 11. Jadi di sini nanti kita cari nilai A-nya dulu. Terus kita lihat di pilihan gandanya, mana hubungan yang benar antara P dan Q ini. Apakah P lebih besar, lebih kecil, ataukah sama dengannya. Ataukah nggak ada informasi yang cocok dari jawaban yang tersedia. Oke. Nah, kalau udah dapat soal seperti ini, kita tulis aja langsung perbandingannya. Misalnya kan K banding C. Perbandingannya tadi 3:2 sama dengan 3:2. Jadi kalau mau nyari K, mudah aja, tinggal K sama dengan 3/2C. Dan C-nya ini kita lihat koefisiennya berapa, rasionya 2. C sama dengan 2/3K. Nah, di soal ini yang nggak diketahui itu kan kopinya udah tahu nih 5 sendok, dan creamernya aja si C-nya ini yang belum tahu, nilainya masih A. Jadi kita cari dulu nilai A-nya berapa. Caranya gini, langsung aja kita tulis C sama dengan 2/3K. Tadi kita udah tahu K-nya itu 5 sendok, jadi kita langsung tulis aja 5. Jadi hasilnya itu 10/3. Jadi C-nya ini adalah 3,33. Nah, sekarang kita lihat P-nya itu adalah 3A. P sama dengan 3A. Berarti 3 kali 3,33 sama dengan 9,99 ya. Nah, kita lihat di sini nilai P-nya itu 9,99. P lebih dari Q. 9,99 lebih dari 11 nggak mungkin. P kurang dari Q. Nah, ini 9,99 kurang dari 11, berarti jawabannya adalah B. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, tulis aja dulu perbandingannya, nanti baru kita hitung. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada gambar, jika O adalah pusat lingkaran, maka besar sudut OAC adalah... Oke, sebelum kalian ngerjain soal ini, kalian harus pahamin beberapa konsep dulu. Konsep yang pertama yaitu ini. Dalam satu lingkaran, itu jumlah sudutnya itu adalah 360 derajat. Jadi, karena segitiga ini atau ABCO ini terletak di setengah lingkaran, jadi sudut penuh di sini itu 180 derajat. 2 sama dengan 180 derajat. Dan satu konsep lagi, kalau sudut pada garis lurus itu 180 derajat juga. Oke, pahami dulu di sini. Kita lanjut. Nah, di sini ada segitiga sama kaki, yaitu pada segitiga AOC, dan ada sudut BOC yang udah diketahui sudutnya yaitu 40 derajat. Dari gambar ini kita udah bisa nyari sudut AOC-nya berapa, karena sudut AOC ini merupakan pengurangan antara 180 derajat yaitu setengah lingkaran dikurangi dengan sudut COB atau BOC yaitu 40 derajat. Nah, kita tulis dulu ya biar lebih jelas. Jadi kalau kita mau nyari sudut AOC,
Rumusnya yaitu langsung aja 180 derajat dikurangin dengan 40 derajat sama dengan 140 derajat. Nah, jadi kita udah dapat sudut AOC-nya 40 derajat. Kita lanjutin ke sini. Kita gambar dulu segitiganya ya. AC 140 derajat. Nah, jadi kita udah dapat salah satu sudut dalam segitiga ini. Oh ya, satu konsep lagi yang harus dipahami yaitu jumlah sudut dalam suatu segitiga yaitu 180 derajat. Jadi kalau kita mau nyari sudut yang lain dari segitiga ini, sudut di OAC ataupun sudut di OCA, kita menggunakan 180 derajat dikurangin sudut yang udah diketahui. Nah, di sini ada dua sudut yang belum diketahui. Tapi karena segitiganya sama kaki, maka kita asumsikan kalau OAC dan OCA ini sudutnya sama. Karena di segitiga sama kaki, pada kakinya itu sudutnya pasti sama. Oke, sekarang kita langsung aja ke perhitungannya. Jadi karena 180 derajat dalam suatu segitiga, jadi langsung aja kita tulis 180 derajat ini sama dengan sudut AOC ditambah sudut OCA ditambah sudut OAC. Jadi 180 derajat sama dengan sudut AOC-nya tadi sudah dapat 140 derajat ditambah sudut OCA ditambah sudut OAC. Jadi kita pindah ruaskan ya. Jadi 180 derajat dikurang 140 derajat sama dengan sudut OCA ditambah sudut OAC. Jadi Jadi 40 derajat sama dengan sudut OCA ditambah sudut OAC. Jadi kan di sini OCA-nya itu sama dengan OAC. Sudut OCA sama dengan sudut OAC. Jadi di sini kita ubah ke OAC semua ya. Jadi 40 derajat sama dengan sudut OAC ditambah sudut OAC. Kita pindahin ke sini. Jadi 40 derajat sama dengan 2 sudut OAC. Jadi sudut OAC kita pindah ruas sama dengan 40 derajat dibagi 2 sama dengan 20 derajat. Kita cari jawabannya, ada jawabannya B. Jadi kalau ada soal seperti ini tuh beberapa konsep tadi, dimana dalam satu lingkaran itu sudut fullnya itu 360 derajat, dalam satu garis itu sudutnya 180 kalau garis lurus ya. Terus dalam suatu segitiga itu juga jumlah sudutnya sebesar 180 derajat. Oke, kita udah bahas beberapa soal. Itu tadi soal terakhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya dan kita akan bahas lagi soal-soal yang lain. Aku harap video ini bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang. Kalau kalian mau nanya-nanya, bisa DM aku langsung ke Instagram aku yaitu @agusyulianda, atau kalian juga bisa tanya-tanya di komen. Oke, terima kasih buat kalian semua yang nonton ya. Dah.